Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Satria, mahasiswa semester akhir Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengemasan dan pelabelan produk olahan hasil pertanian. Menurut swasta, dalam Evan Tandio 2013, sebuah kemasan dapat mempengaruhi sikap dan kepercayaan konsumen dalam keputusannya untuk membeli suatu produk, karena konsumen menilai sebuah produk pertama kali melalui kemasannya. Untuk itu, pelaku usaha harus mengetahui tentang pengemasan dan pelabelan dalam sebuah produk. Nah, sebenarnya pengemasan itu apa sih? Pengemasan adalah ilmu, seni, dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan, atau dijajakan, atau bisa juga suatu proses produksi yang bertujuan untuk mengemas. Nah, jadi kita banyak sekali melihat produk-produk dengan kemasan-kemasan yang menarik, baik dari Indofood, dari Unilever, itu memiliki kemasan-kemasan produk yang menarik. Nah, itu bertujuan untuk melindungi produk tersebut sehingga nantinya saat dilakukan pengiriman atau saat dijajakan produk itu tetap terlindungi seperti itu. Ada 4 sasaran yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah pengemasan. Yang pertama yaitu kemasan harus melindungi produk. Jadi kemasan yang kita bikin ini harus melindungi sebuah produk yang kita produksi. Jadi misalnya nih kita memproduksi keripik salak. Nah, bagaimana caranya kita membuat kemasan itu yang mampu melindungi produk tersebut, baik dari produsen atau dari pabrik kita sampai dengan nanti tingkat konsumen, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kemasan harus ekonomis dan tidak menambah biaya yang tidak dibutuhkan pada produk. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kemasan harus memungkinkan konsumen menyimpan dan menggunakannya dengan mudah. Nah, jadi kita perlu mempertimbangkan kemasan-kemasan yang kita buat itu memudahkan konsumen untuk menyimpannya, seperti itu. Misalkan kita membuat kemasan dengan bentuk kotak. Nah, itu kan memudahkan konsumen nantinya jika ingin menyimpan bisa di bidang datar, seperti itu. Kemudian yaitu kemasan secara efektif dapat digunakan untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Nah, ini yang sekarang menjadi poin penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu kemasan ini bagaimana caranya bisa menjadi media promosi bagi produk tersebut. Contohnya saat ini banyak sekali kemasan-kemasan perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan kemasan menjadi media promosi, yaitu dengan cara misalnya yaitu untuk untuk kemasan kecap. Nah, saat ini kemasan kecap itu menggunakan kemasan pouch. Nah, itu menjadi media promosi dari produk kecap tersebut, karena produk kecap ini menjadi lebih mudah dalam penggunaannya, seperti itu. Dalam menciptakan sebuah kemasan yang menarik dan benar, tentunya kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis kemasan yang sering digunakan, yaitu ada jenis kemasan yang dibedakan berdasarkan frekuensi pemakaiannya, yaitu ada kemasan disposable, yaitu sekali pakai. Jadi kemasan yang digunakan ini hanya sekali pakai saja, tidak bisa digunakan untuk berkali-kali pakai. Kemudian ada multi trip atau dapat dipakai berulang kali. Jadi misalnya seperti produsen kecap. Nah, produsen kecap ini biasanya akan mengambil lagi botol-botol yang sudah digunakan oleh misalnya pedagang mie ayam, pedagang bakso, seperti itu. Nah, itu botolnya diambil lagi yang nantinya akan digunakan untuk mengemas kecap tersebut lagi. Kemudian yang selanjutnya ada semi disposable, yaitu kemasan tidak untuk dibuang. Jadi kemasan ini bisa digunakan lagi, namun bukan untuk keperluan produk itu lagi, tapi digunakan untuk keperluan lain, misal keperluan sehari-hari. Contohnya
kemasan kaleng kongguan yang biasanya digunakan untuk menjadi wadah keripik atau menjadi wadah snack-snack ringan lain seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu jenis kemasan yang dibedakan berdasarkan sistem kemasannya, yaitu ada pertama itu kemasan primer. Jadi kemasan primer ini adalah kemasan yang langsung mewadai atau membungkus bahan pangan atau produk yang kita hasilkan. Jadi misalnya untuk kemasan produk keripik salak, yaitu yang kemasan aluminium foil yaitu adalah kemasan primernya seperti itu. Kemudian yang kedua ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang melindungi kelompok-kelompok kemasan lain. Jadi istilah lainnya adalah kemasan yang melindungi kemasan primer, seperti kardus besar seperti itu untuk melindungi beberapa produk yang dimasukkan ke dalam situ seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kemasan tersier atau kuartener, yaitu kemasan yang mengemas setelah kemasan primer atau sekunder. Jadi kemasan ini digunakan untuk melindungi selama pengangkutan. Misalnya nih digunakan untuk melindungi jeruk yang sudah dibungkus, kemudian dimasukkan ke dalam kardus, kemudian dimasukkan ke dalam kotak, dan setelah itu ke dalam peti kemas. Nah, jadi peti kemas ini adalah kemasan tersier dari produk tersebut seperti itu. Kemudian ada jenis kemasan yang dibedakan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemas tersebut. Nah, yang pertama ada kemasan fleksibel, yaitu bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya retak atau patah, misalnya seperti plastik seperti itu dapat dilihat pada gambar. Nah, kemudian yang kedua ada kemasan kaku. Jadi kemasan kaku ini sifatnya umumnya keras dan tidak tahan lenturan atau patah bila dibengkokkan. Nah, biasanya relatif tebal daripada kemasan fleksibel. Contohnya itu dapat dilihat pada gambar, yaitu gelas, kemasan gelas. Nah, kemasan gelas apabila dipatahkan pastinya akan pecah seperti itu. Kemudian ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Jadi bentuknya kaku tapi bisa dipatahkan atau dibengkokkan. Nah, salah satunya adalah kemasan yang menggunakan aluminium foil yang dapat dilihat pada gambar. Nah, itu kan apabila kita bengkokkan akan bisa membengkok tapi tidak patah seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada kemasan yang dibedakan berdasarkan perlindungan terhadap lingkungannya, yaitu yang pertama ada kemasan hermetis atau tahan uap dan gas, yaitu kemasan ini secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara ataupun uap air, sehingga selama masih hermetis wadah ini tidak dapat dilalui oleh bakteri, kapang, ragi, dan debu. Nah, misalnya kaleng, botol gelas. Nah, tapi dengan catatan ditutup secara hermetis. Kemasan hermetis dapat juga memberikan bau dari wadah itu sendiri, misalnya kaleng yang tidak berenamel. Kemudian ada kemasan yang tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kemasan kertas yang dilihat seperti gambar, yaitu aluminium foil. Kemudian kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan hasil fermentasi, karena cahaya dapat mengaktifkan reaksi kimia dan aktivitas enzim seperti itu. Kemudian ada kemasan tahan suhu tinggi, yaitu kemasan untuk bahan yang memerlukan proses pemanasan, pasteurisasi, dan sterilisasi, umumnya terbuat dari logam dan gelas. Nah, biasanya yang membutuhkan proses sterilisasi, pasteurisasi ini adalah produk olahan yang berbentuk minuman seperti itu. Kemudian ada jenis kemasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kesiapan pakainya, yaitu ada wadah siap pakai,
yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna. Contohnya yaitu kemasan botol. Nah, itu tinggal menuangkan produknya atau minumannya, tutup, udah siap dipakai. Kemudian yang selanjutnya itu ada wadah siap rakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahapan perakitan sebelum diisi. Jadi itu yang dapat dilihat pada gambar itu kan, sebelum kotak itu pasti adalah kemasan yang berbentuk karton seperti itu. Nah, barulah bisa dibentuk seperti itu dan nantinya kita isi dengan produk yang ingin kita kemas seperti itu. Nah, selanjutnya apa saja sih fungsi pengemasan itu? Nah, di era modern ini fungsi pengemasan itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah fungsi proteksi. Jadi, kemasan harus mampu memberikan perlindungan fisik terhadap isi produk tersebut. Perlindungan fisik tersebut mencakup ketahanan terhadap benturan, tekanan, temperatur, dan lain-lainnya. Perlu diperhatikan juga materi yang tidak dikemas tahan terhadap oksigen, air, debu, dan sebagainya. Mau tak mau, desainer harus mengenal material teknologi pengemasan yang baik seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi pengelompokan, penempatan, dan penyimpanan. Kemasan yang ideal sebaiknya harus menjawab bagaimana sebuah materi itu dikelompokkan atau ditempatkan. Harus diperhatikan juga bagaimana kemasan tersebut ketika ditumpuk atau dibawa dalam jumlah yang banyak, apakah efisien dan memungkinkan untuk ditumpuk. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwasanya kemasan yang kita buat itu harus memudahkan dalam proses penyimpanan nantinya di konsumen akhir seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fungsi keamanan. Nah, keamanan tersebut telah teruji dengan baik bagi keamanan konsumen. Apabila material yang digunakan untuk membungkus dapat mencemari isi produk di dalamnya secara kimiawi, pastikan juga agar material pembungkus tidak meracuni isi produk. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan ada jenis-jenisnya, bahwasanya ada beberapa produk yang jika terkena sinar matahari akan menyebabkan reaksi kimia. Nah, tadi sudah dijelaskan ada kemasan yang tahan cahaya, tahan suhu tinggi, dan sebagainya. Kemudian ada fungsi informasi. Nah, kemasan yang ideal sebaiknya memberikan informasi yang sesuai dan dibutuhkan kepada khalayak, baik secara verbal maupun visual. Intinya adalah apakah elemen-elemen desain dalam kemasan sudah memberikan informasi secara tepat dan mudah dan lengkap, mulai dari batas kadaluarsa, komposisi makanan halal atau haram, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi kemudahan fisik. Nah, fungsi yang satu ini jangan sampai diabaikan karena bentuk dari kemasan harus memudahkan saat pengepakan, distribusi, maupun penggunaan oleh konsumen akhir. Jadi bisa berperan sekali dalam pengembangan desain kemasan saat ini, yaitu dengan kemudahan fisik ini dapat menciptakan kemasan yang praktis seperti itu. Kemudian yang keenam adalah fungsi marketing. Jadi fungsi yang harus juga dipenuhi yaitu fungsi marketing. Bagaimana kemasan mampu menjawab aspirasi dari konsumen-konsumen. Untuk memenuhi fungsi marketing otomatis diperlukan sebuah kepekaan desainer terhadap kebutuhan dan keinginan khalayak. Nah, desain kemasan yang baik adalah yang mampu memvisualkan brand alias membantu branding sebuah produk tersebut seperti itu. Ada 4 peranan kemasan sebagai alat pemasaran, yaitu yang pertama ada swalayan atau self-service. Nah, semakin banyak jumlah produk yang dijual dengan cara pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan, kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebutkan ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan yang menyeluruh dan menguntungkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada
kemakmuran konsumen atau consumer affluence, yaitu meningkatkan kekayaan konsumen akan berarti bahwa konsumen bersedia berlebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, citra perusahaan dan merek. Banyak perusahaan yang mengakui adanya kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenal perusahaan atau mereknya. Kemudian yang keempat yaitu ada peluang inovasi atau innovational opportunity. Cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberikan keuntungan bagi produsen itu sendiri. Misalnya kemasan-kemasan yang inovatif saat ini akan memberikan produsen ide untuk menciptakan sebuah kemasan yang lebih inovatif lagi, seperti itu. Dalam melakukan sebuah pengemasan ada beberapa faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk melakukan pengemasan pada produk yang kita inginkan, yaitu yang pertama adalah faktor pengaman. Melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan dan dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang, misalnya cuaca, sinar, kemudian kuman, serangga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi, perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendistribusian, mudah didistribusikan dari pabrik distributor atau pengecer sampai ke tangan konsumen. Di tingkat distributor atau pengecer, kemudahan penyimpanan dan pemajangan perlu dipertimbangkan. Kemudian yang keempat adalah faktor komunikasi sebagai media komunikasi yang menerangkan atau mencerminkan produk, citra merek, dan juga sebagai bagian dari produksi dengan pertimbangan mudah untuk dilihat, dipahami, dan diingat. Kemudian yang kelima adalah faktor ergonomik, berbagai pertimbangan agar kemasan mudah dibawa, dipegang, dibuka, dan mudah diambil atau dikeluarkan isinya. Yang keenam adalah faktor estetika. Keindahan merupakan daya tarik visual yang mencakup pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merek logo, ilustrasi, huruf, dan tata letak untuk mencapai mutu daya tarik visual secara optimal. Kemudian yang ketujuh adalah faktor identitas. Secara keseluruhan kemasan harus berbeda dengan kemasan lain, yakni memiliki identitas produk agar mudah dikenali dan membedakan dengan produk-produk lainnya, seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui tentang apa itu pengemasan, yang selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana tentang pelabelan. Nah, pelabelan sendiri yaitu adalah keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan yang dimasukkan ke dalam atau ditempelkan atau merupakan bagian kemasan pangan. Nah, jadi kita dalam melakukan pembelian suatu produk yang kita lihat setelah kita mengetahui kemasan adalah label dari produk tersebut. Nah, apa saja informasi-informasi yang dicantumkan dalam kemasan tersebut. Nah, informasi-informasi itu adalah label. Nah, seperti itu. Penerapan label dipengaruhi oleh beberapa penetapan, yaitu yang pertama harga unit yang menyatakan harga per unit dari ukuran standar. Nah, jadi biasanya harga unit ini mempengaruhi penerapan label atau tidak. Jadi misal seperti ini, harga dari sebuah produk itu bernilai Rp500. Nah, biasanya seperti yang kita lihat di warung-warung itu seperti itu, kemasan dari produk yang memiliki nilai jual Rp500 ke bawah itu biasanya tidak menerapkan label seperti jajanan-jajanan dari home industry itu biasanya tidak menerapkan label, hanya dikemas dalam kemasan biasa. Kemudian yang kedua adalah tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa ini biasanya mempengaruhi dari penetapan label. Misalnya untuk kemasan untuk produk yang hanya
bertahan 24 jam saja. Nah, biasanya itu produk dengan kadaluarsa yang cepat atau singkat itu biasanya tidak menyantumkan produk. Nah, kemudian untuk biasanya itu label keterangan gizi. Nah, jadi produk yang sudah memiliki kandungan gizi yang sudah teruji biasanya akan menyertakan label dalam kemasannya seperti itu. Kemudian apa saja sih tujuan dari pelabelan itu? Yang pertama yaitu tentu saja memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan tersebut. Kemudian yang kedua berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik. Kemudian memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Kemudian sarana periklanan bagi produsen. Kemudian yang kelima memberikan rasa aman bagi konsumen. Label memiliki peran yang sangat penting bagi konsumen. Setidaknya ada 3 hal pokok yang mendasarinya, yaitu informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli produk tersebut. Jadi dengan adanya label, konsumen itu menjadi mengetahui apa produk yang akan kita beli ini, seperti itu, yang menjadi pertimbangan untuk membeli atau tidak. Kemudian yang kedua ada dengan pengetahuan tersebut konsumen dapat menentukan memilih satu produk atau produk jenis lainnya. Jadi setelah kita mengetahui ini produk dari misal dari keripik salak dari UD Kristal, dengan kita melihat labelnya seperti ini bagus, kita akan tertarik untuk membeli produk dari UD Kristal lainnya karena kita sudah merasa bahwasannya produk yang akan kita beli ini menarik dan aman untuk dikonsumsi seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya bila produksi bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan. Jadi dengan informasi yang sudah kita dapat, misal kita alergi kedelai, di dalam produk yang kita tampilkan jika itu mengandung kedelai, kita cantumkan mengandung kedelai, karena dengan demikian konsumen akan mengetahui bahwasanya kita alergi kedelai, kita tidak akan membeli produk tersebut, seperti itu. Nah, apa saja yang perlu dicantumkan dalam sebuah label pangan? Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan, sekurang-kurangnya ada 9 yang perlu dicantumkan dalam sebuah label pangan, yaitu yang pertama adalah nama produk. Nama produk terdiri atas nama, jenis pangan, olahan, dan nama dagang. Nama dagang sebaiknya tidak dapat digunakan apabila nama dagang memuat unsur sebagai berikut: bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, budaya, kesusilaan, dan atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, menggunakan nama jenis atau nama umum generik terkait pangan olahan yang bersangkutan, menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap pangan olahan, menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, dan atau kesehatan, menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk pangan olahan sejenis atau nama orang milik badan usaha lain. Yang kedua adalah daftar bahan yang digunakan. Pangan olahan yang diproduksi menggunakan lebih dari satu bahan pangan wajib mencantumkan persentase kandungan bahan untuk bahan baku utama pada daftar bahan yang digunakan. Selain itu, gambar buah, daging, ikan, atau bahan pangan lainnya hanya boleh dicantumkan apabila pangan olahan mengandung bahan baku tersebut, bukan sebagai BTP atau bahan tambahan pangan. Yang ketiga adalah berat bersih atau isi bersih. Penulisan satuan berat bersih atau isi bersih meliputi untuk padat itu menggunakan
satuan miligram atau mg, kemudian gram itu g, kilogram itu menggunakan kg. Jadi tidak ada yang menggunakan gr. Nah, banyak sekali saat ini yang menggunakan gr untuk satuan gram. Kemudian untuk cair itu ditulis menggunakan satuan mililiter atau ml, liter atau L. Kemudian untuk semi padat itu ditulis menggunakan miligram atau mg, gram atau G, kemudian kilogram atau kg, mililiter atau ml, liter atau L, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Pihak yang memproduksi atau pihak yang mengimpor atau pihak memberi kontak, pihak penerima ataupun pemberi lisensi pengolahan wajib mencantumkan nama dan alamat. Pencantuman alamat paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia. Yang kelima adalah halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor pangan olahan yang dikemas secara eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal. Kemudian yang keenam adalah tanggal dan kode produksi. Tanggal dan kode produksi wajib dicantumkan pada label dan diletakkan pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca. Tanggal dan kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan pada kondisi dan waktu tertentu. Tanggal dan kode produksi berupa nomor batch atau waktu produksi. Yang ketujuh adalah keterangan kadaluarsa. Keterangan kadaluarsa merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Keterangan kadaluarsa dinyatakan dalam tanggal, bulan, dan tahun. Keterangan kadaluarsa selalu didahului tulisan baik digunakan sebelum. Dikecualikan dari ketentuan pencantuman keterangan kadaluarsa adalah minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7%, roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 jam. Yang kedelapan adalah nomor izin edar. Pencantuman nomor izin edar pangan olahan produk dalam negeri harus diawali dengan tulisan BPOM RIMD yang diikuti dengan digit angka, dan pencantuman nomor izin edar pangan olahan produk impor harus diawali dengan tulisan BPOM RIML yang diikuti dengan digit angka. Kemudian yang kesembilan adalah asal-usul bahan pangan tertentu. Keterangan tentang asal-usul bahan pangan tertentu yang bersumber dari hewan atau tanaman harus dicantumkan pada daftar bahan berupa nama bahan diikuti dengan asal bahan. Pangan olahan yang mengandung bahan berasal dari babi wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan mengandung babi dan gambar babi. Nah, demikian pembelajaran tentang pengemasan dan pelabelan kali ini. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like jika ini memang bagus, komen jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin kasih saran atau masukan, kemudian share jika memang ini berguna. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.